Halo semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku, Fatima Nurhayati. Dalam video kali ini, aku mau berbagi pengalaman nih, cerita tentang gimana sih pengalaman aku mengenai hamil anak pertama, keluhan apa aja yang aku rasa di trimester pertama ini, dan gimana cara ngatasinnya. Nah, alhamdulillah aku sama suami dikasih kepercayaan sama Allah ini cepat untuk dapat momongan. Jadi, aku ini nikah pas tanggal 9 November 2019. Selang 2 hari setelah aku menikah ini, tanggal 11 bulan 11 ini aku langsung menstruasi. Setelah itu sampai sebulan kemudian aku ini nggak dapat menstruasi lagi. Nah, selang berarti sekitar 2 minggu setelah dari tanggal 11 Desember ini aku nih sempet tes pack tapi hasilnya negatif kayak gitu kan. Terus ya udahlah gitu, aku nggak terlalu mempermasalahkan juga sih waktu itu, karena posisinya aku sendiri ini termasuk orang yang sebelum menikah ini ada siklus menstruasi aku ini nggak terlalu teratur kayak gitu. Jadi aku tuh sebelum nikah ini sempet menstruasinya ini sebulan bisa 2 kali atau nggak menstruasi 2 bulan sekali kayak gitu. Sampai aku sempat pernah terapi hormon dulu jauh sebelum nikah deh, karena menstruasi aku nih bener-bener nggak teratur banget. Jadi seminggu aku menstruasi, seminggu lagi enggak, seminggu lagi menstruasi. Jadi aku sempat terapi hormon gitu. Jadi ketika aku nggak menstruasi selama sebulan ini, aku nggak terlalu mempermasalahkan banget sih kayak gitu kan. Nah, ketika Desember itu aku tuh sekitar Desember tanggal 24-an lah gitu, aku sempat pergi ke Bali untuk honeymoon sama suami kayak gitu kan, selama beberapa hari. Terus pas tanggal 2 Januari itu aku dari Bali pergi langsung ke Semarang kan. Nah, selama di perjalanan dalam bus itu aku tuh sempat ngerasain rasa sakit banget di bagian bawah perut aku sebelah kiri. Terus aku ada kayak kepikiran gini, apa aku hamil ya kayak gitu. Soalnya kan maksudnya aku sendiri itu kan bidan, jadi kayak ada, aku tahu lah gitu kemungkinan hamil itu seperti apa gitu. Terus tapi di satu sisi aku juga mikir, apa aku mau menstruasi ya kayak gitu. Soalnya tapi aku pikir lagi, aku tuh kalau menstruasi ini nggak ngerasain sakit kayak gitu. Ya udah, terus sampai perjalanan ke Semarang. Di Semarang beberapa hari aku tetap aktivitas biasa. Terus pas pulang dari Semarang itu tuh kayak sakitnya itu kayak makin sakit gitu. Terus tapi nggak keluar darah head juga. Jadi aku dari Semarang ke Jakarta ini, ke rumah ini sampai tanggal 6 Januari. Nah, pas tanggal 6 Januari pulang dari Semarang, aku nih langsung tes pack. Pas tes pack hasilnya masih negatif gitu kan. Nah, terus jadi kayak aku tuh udah mulai kepikiran, kayak ada pikiran lah gitu, kok sakit bagian perut bawah tapi nggak menstruasi juga dan hasil tes pack masih negatif juga. Akhirnya aku nih buat janji sama dokter spesialis kandungan. Niatnya ini buat janji ini karena aku pengen konsultasi juga masalah siklus menstruasi aku, secara aku udah nikah. Namanya orang nikah itu pengen cepet dapet momongan kan kayak gitu. Terus sama pengen konsultasi juga kenapa di bagian perut bawah kiri aku nih sakit kayak gitu kan. Ya udah, terus aku udah buat janji ketemu tanggal 9 Januari. Tapi pas tanggal 8 Januari itu pagi-pagi bangun tidur tuh kayak aku tuh kayak punya pikiran aja, kayak apa aku hamil ya gitu kan. Jadi aku tes pack tuh iseng-iseng. Pas aku tes pack hasilnya garis 2, aku positif hamil gitu. Tapi kayak percaya nggak percaya gitu. Kenapa? Soalnya selang 2 hari doang dari tanggal 6 itu aku masih negatif gitu kan. Aku sampai nyoba lagi beberapa tes pack gitu, ternyata hasilnya sama, masih positif. Terus yaudah tuh, aku masih belum bilang sama suami kalau aku itu positif. Sampai sorenya aku coba tes pack lagi, ternyata hasilnya masih sama, positif gitu kan. Seneng tapi kayak masih bingung gitu. Nah, terus pas tanggal 9 itu 9 pagi sebelum berangkat ke dokter, aku sempet tes pack lagi nih. Pas sempet tes pack hasilnya masih positif. Ya udah kayak gitu kan. Terus aku pergi ke dokter. Aku masih belum bilang sama suami. Terus aku pergi ke dokter. Pas pergi ke dokter, aku cerita sama dokter keluhan apa yang aku rasa kayak gitu kan. Ya aku bilang aku nih positif hamil, tapi cuman selang 2 hari dari pas aku terakhir periksa masih negatif kayak gitu. Ya udah, terus sama sakit bagian bawah. Akhirnya aku diperiksa USG transvaginal.
itu pas tanggal 9 ya, 9 Januari aku USG transvaginal. Terus pas dilihat ternyata belum ada apa-apa, belum ada kantong kehamilan, belum ada tanda-tanda kehamilan atau lain sebagainya. Cuman kata dokter ini baru ada penebalan dinding rahim. Tapi penebalan dinding rahim ini kan bisa karena emang pingin menstruasi atau karena hamil gitu kan, tapi masih belum pasti. Akhirnya dokter ini nganjurin aku untuk tes pack ulang di rumah sakit. Ya udah, aku tes pack ulang di rumah sakit, hasilnya positif lagi. Nah, habis itu aku balik lagi ke dokter, ngobrol gimana gitu kan. Terus aku juga bilang, aku ini bidan, maksudnya ada pikiran lah gitu. Ketika hasilnya positif tes pack tapi di USG-nya masih negatif kan, jadi kayak ada pikiran macam-macam lah di dalam diri aku gitu kan. Nah, terus dokternya juga bilang takutnya ada suspek kehamilan etopik gitu kan, atau kehamilan di luar kandungan karena ada rasa sakit di bagian bawah perut gitu. Cuman dokternya ya udah nganjurin nanti 2 minggu lagi USG ulang kayak gitu. Selain itu dokternya juga ngasih aku resep obat gitu kan. Resep obatnya itu salah satu penyubur kandungan gitu untuk membantu proses mempercepat ovulasi kalau misalkan aku ini beneran hamil kayak gitu kan. Terus sama dokternya juga nganjurin selain 2 minggu balik lagi. Jadi dokternya itu bilang kalau misalkan ngerasa sakit di bagian bawah perut aku ini semakin sakit dan ada pendarahan, aku harus cepat ke rumah sakit ya, karena tadi dokternya itu ada suspek kehamilan etopik tadi. Ya udah, tapi selama 2 minggu ke depan ini aku nih ngerasain sakit tapi yang nggak terlalu gitu. Jadi makin hari ini rasa sakitnya itu kayak semakin hilang gitu. Terus jadi setelah 2 minggu ini aku nggak langsung balik lagi ke rumah sakit itu, ke dokter itu. Aku pikir ya udahlah, selang sebulan aja aku baliknya kayak gitu. Kenapa? Karena aku pikir ya emang biar bener-bener mastiin aja dalam diri aku nanti ketika USG itu aku pinginnya udah bener-bener kelihatan kantong janinnya. Soalnya aku pikir kalau 2 minggu lagi kayaknya belum terlihat juga kayak gitu. Emang sih selama 2 minggu setelah USG pertama itu rasa sakit di bagian bawah perut itu sedikit demi sedikit hilang. Tapi ada keluhan nih yang aku rasa selama 2 minggu setelah USG pertama, yaitu aku udah mulai keluar mual muntahnya gitu. Emang belum terlalu parah sih gitu, jadi kayak rasa sakitnya berkurang tapi mual muntahnya itu muncul. Nah, selama mual muntah awal ini aku nggak minum obat pengurang rasa mual atau obat apapun itu, enggak. Aku berusaha tetap kayak ya udahlah, ini hormon kehamilan kayak gitu kan. Aku makan, sebenarnya sih aku nih selama mual muntah ini aku makan sih masih mau gitu, makan apa aja. Cuman aku tuh kayak ego aku nih, kayak aku capek aja gitu kan ketika aku harus makan terus muntah kayak gitu, harus makan terus muntah sampai sebulan kemudian aku masih bisa tahan tuh. Pas USG kedua kali tanggal 8 Februari aku datang ke dokter, ditanya keluhannya apa gitu kan. Aku bilang aku mual muntah, sama aku cerita hasil USG aku yang pertama ini seperti apa gitu kan. Pas udah kayak gitu aku dilakukan USG transvaginal yang kedua kali nih. Pas USG transvaginal hasilnya alhamdulillah, ternyata di dalam tubuh aku ini udah ada kantong janinnya, bahkan udah ada janinnya dan ada detak jantungnya. Langsung kayak alhamdulillah banget gitu loh, kayak pikiran yang kemarin itu kayak luntur semua kayak gitu. Terus ya udah, dokter juga nanya aku minum vitamin apa. Aku bilang aku ini minum Blackmores kayak gitu kan. Ya udah gitu kan dokter, lanjut. Dan aku juga sama dokter, karena aku bilang keluhan mual muntah aku ini masih bisa tertahankan, jadi dokter nggak ngasih apapun obat apapun itu. Nah, setelah pulang dari dokter yang untuk WC kedua, mual muntah aku nih kayak semakin parah gitu, kayak
bener-bener apapun yang aku masukin sebentar langsung muntah lagi, aku masukin sebentar muntah lagi, sampai aku tuh nggak bisa minum air putih, padahal aku nih orang yang suka banget air putih daripada minuman yang lain kayak gitu kan. Dan aku tuh kalau udah muntah itu tuh bener-bener sampai kayak cairan lambungnya itu keluar gitu, cairan kuning dari lambung itu keluar sampai kayak sakit banget perut aku kayak gitu kan. Udah gitu pas aku lagi muntah-muntahnya, suami aku juga lagi banyak tugas keluar kota gitu, jadi aku kayak ngerasain aku muntah sendiri kayak gitu. Terus sampai pas tanggal sekitar tanggal 14-an gitu, aku nih bener-bener satu harian itu muntah hebat banget, bener-bener semuntah-muntahnya, sesakit-sakitnya perut aku gitu seharian. Dan ya udah aku tidur seharian itu tanggal 14 itu karena abis muntah hebat. Pas malamnya tanggal 14 itu sekitar jam 10 aku bangun tidur, aku pengen ke kamar mandi buang air kecil. Aku kaget dong, ada flek darah di celana dalam aku. Pas aku lihat ada flek darah, emang udah nggak ngalir tapi agak banyak gitu kan. Terus aku langsung masuk ke kamar, aku bilang sama suami aku, aku ngeflek kataku gitu kan. Terus kayak suami aku tuh kayak berusaha tenang gitu, kayak oh ya udah kamu istirahat dulu aja, tiduran dulu aja katanya gitu. Terus karena aku lihat suami aku kayak berusaha untuk nenangin aku, jadi kayak aku juga berusaha nggak terlalu panik gitu. Cuman rasanya tuh kayak udah mau pingsan gitu ketika aku tahu aku ngeflag gitu kan. Secara aku pokoknya aku tahu lah gitu kan. Terus udah kayak gitu ya udah aku tidur, aku bawa tidur dulu. Terus pas besok paginya aku nggak langsung ke dokter, jadi aku meresepkan obat sendiri untuk diri aku sendiri gitu. Aku resepin obat stop darah sama penguat kandungan. Terus ya udah aku sambil observasi seharian ini, ternyata si fleknya ini, si darahnya ini udah nggak keluar lagi gitu. Cuman ya udahlah gitu kan, suami aku juga nganjurin ya udah besok USG ulang aja gitu. Ya udah pas tanggal 16 itu aku USG ulang lagi, berarti 2 hari setelah ngeflek itu aku baru USG ulang. Terus pas dilihat ternyata ada sedikit kantong janin yang terlepas gitu di bagian atas sebelah kanan. Ya udah itu kata dokternya sih salah satu penyebabnya karena aku ini dehidrasi. Ya emang aku bilang selama aku mau muntah ini aku bener-bener kayak ngurangin minum lah gitu karena aku terlalu capek untuk muntah kayak gitu kan. Ya udah cuman alhamdulillahnya janin aku masih sehat-sehat aja gitu. Alhamdulillah banget tuh, aku juga kayak ngerasa tenang lah gitu kan. Ya udah terus dokternya ngeresepin obat mual muntah aja buat ngurangin rasa sakit di lambung aku gitu sama rasa enaknya. Terus kalau obat buat penguat kandungannya itu, obat yang kemarin aku resepin sendiri itu dilanjut aja kata dokternya kayak gitu kan. Nah terus selain keluhan mual muntah yang aku rasain itu, flek yang aku rasain, aku nih selama hamil trimester 1 ini bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Kerjaan aku nih cuman bener-bener tidur doang di kamar, kayak bawaannya tuh kayak ngantuk terus kayak gitu. Cuman aku sih nggak ngerasain pusing, cuman kayak bawahnya tuh kayak lemes aja gitu. Sama hidung aku nih sensitif banget sama wangi-wangian. Jadi kalau misalkan aku nyium wangi-wangian kayak suami aku pakai parfum atau pakai moisturizer, itu tuh kayak aku tuh langsung enek aja gitu. Jadi selama hamil ini aku nih stop pakai parfum semuanya, suami aku juga. Terus pakai moisturizer yang ada wangi-wangiannya juga semuanya stop. Jadi apa namanya, pokoknya nggak ada wangi-wangian lah kayak gitu. Terus baju-baju juga dicucinya nggak pakai pewangi pakaian, disetrikanya juga nggak pakai pewangi pakaian. Pokoknya sebisa mungkin kita ngilangin wangi-wangian kayak gitu. Cuman aku sih kalau untuk bau masakan aku nggak mual, nggak enak kayak gitu, cuman wangi-wangian aja seperti itu. Nah segitu aja sih keluhan yang aku rasa di trimester 1 ini. Nanti untuk keluhan trimester 2 nya dilanjut di video selanjutnya ya. Dadah.